Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai tentang hukum internasional yang dimulai dari materi sistem peradilan internasional. Sebelum kita masuk ke peradilan internasional, kita akan mencoba membahas terlebih dahulu apa itu arti peradilan. Nah, merujuk pada pernyataan S.J. Vokema Andri mengatakan bahwa peradilan adalah lembaga atau organisasi yang diciptakan oleh negara untuk memeriksa ataupun menyelesaikan sengketa. Jadi dititik beratkannya adalah untuk menyelesaikan sengketa. Nah, penyelesaian sengketa sendiri itu memang sudah menjadi tugas pokok dari peradilan. Nah, hari ini terlihat sekali dalam berbagai peradilan-peradilan yang sudah kita pelajari. Contoh di Indonesia itu ada, jika untuk menangani hukum, ada Mahkamah Agung, lalu ada Pengadilan Tinggi, ada Pengadilan Umum. Nah, itu adalah bentuk peradilan. Nah, untuk di internasional sendiri, itu ada dua peradilan. Yang pertama itu adalah ICJ atau International Court of Justice. Nah, ini International Court of Justice ini kalau di negara kita ini kalau di bahasa Indonesia kan ini Mahkamah Internasional. Nah, Mahkamah Internasional lebih banyak bekerja pada bidang perdata. Perdata itu apa saja? Ada satu politik, dua ekonomi, tiga sosial, dan keempat pertahanan dan keamanan. Nah, jika dilihat dari hal ini, memang International Court of Justice ini lebih banyak bersinggungan mengenai penyelesaian kasus-kasus persengketaan internasional yang subjeknya negara. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mengatakan bahwa subjek hukum internasional itu ada 7. Nah, cuman di sini di ICJ lebih concern untuk di negara, karena memang sengketanya lebih banyak untuk negara-negara. Dan secara garis wewenang pun juga, ICJ adalah lembaga yang bisa memeriksa perkara, memutuskan semua perkara, ataupun menyelesaikan perkara berdasarkan statuta Mahkamah Internasional. Nah, ICJ itu didirikan berdasarkan menggunakan piagam PBB atau UN Charter. Nah, Piagam PBB ini memang menjadi landasan utama dalam seluruh kegiatan-kegiatan yang dilandaskan oleh PBB, sehingga otomatis ICJ ini sebetulnya di bawah naungan United Nations atau PBB. Dan dia sebetulnya didirikan atau terdiri dari sebanyak 15 hakim. Nah, 15 hakim ini dipilih dari 5 negara Dewan Keamanan atau DKPBB. Nah, Dewan Keamanan PBB ini ada 5 negara. Yang pertama ada Amerika, lalu ada Rusia, ketiga ada Prancis, yang keempat ada China, dan yang kelima ada Inggris. Nah, ini adalah negara-negara Dewan Keamanan dan mereka memiliki jabatan 9 tahun rata-rata. Dan di sini secara tugas memang pada hakikatnya lebih banyak ke memeriksa perselisihan, memberikan pendapat apabila ada negara-negara yang ribut gitu, dan termasuk mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menegakkan hukum. Dan itu bisa juga oleh ICJ ini. Dan memberikan nasihat hukum kepada beberapa negara atau negara-negara yang selalu berselisih. Jadi bisa jadi sebagai pihak penengah.
Nah, itu adalah lembaga peradilan yang pertama atau yaitu ICJ. Lalu ada peradilan yang kedua. Nah, ini lebih bergerak pada sektor pidana. Dikenal dengan ICC. Nah, ICC ini bergerak pada sektor pidana. Nah, ICC ini dasar hukumnya adalah yang pertama Statuta Roma. Jadi berbeda dengan ICJ. Kalau ICJ itu adalah UN Charter, tapi kalau yang ini adalah Statuta Roma. Karena memang kesepakatan atau perjanjian internasional untuk membentuk suatu lembaga peradilan yang menangani pidana internasional itu dibuat di Roma. Nah, di sini memiliki perbedaan jumlah hakim. Hakimnya di sini ada 18 hakim. Sama, tapi masih terdiri dari orang-orang Dewan Keamanan. Masih orang-orang yang dari DKPBB atau Dewan Keamanan PBB. Dan masa jabatan juga masih 9 tahun. Nah, di sini ICJ ini punya bentuk yang tidak permanen atau bentuk khusus. Nah, kan kalau ICJ sendiri ini bentuknya permanen karena dilindungi oleh Statuta Roma. Tetapi ICC itu memiliki bentuk yang tidak khusus. Nah, ini bentuk tidak khusus ini timbul dalam hal apa? Jadi bentuk khusus ini timbul apabila ada suatu permasalahan pidana internasional yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu 9 tahun, sehingga mengakibatkan adanya pergantian eh, pemimpin yang baru gitu. Nah, itu maka menggunakan ICT atau International Criminal Tribunals. Nah, ICT ini adalah bentuk lain dari ICC. Nah, kalau di kita tuh mirip seperti tim sus atau tim khusus untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Nah, di sini karena bersifat sementara, jadi sifatnya itu adalah apabila suatu kasus pidana itu tidak dapat diselesaikan 9 tahun, tapi di akhirnya dilimpahkan kepada ICT, otomatis secara tidak langsung, secara tidak langsung uh, si ICT ini akan mengambil alih. Nah, ambil alihnya itu dengan cara menyelesaikan secara independen. Apabila sudah selesai, maka si ICT ini akan dibubarkan. Contoh, kalau di kita itu lembaga yang seperti ICT itu adalah KPK. Nah, KPK ini sebetulnya dibentuk akibat kejaksaan dan kepolisian kesulitan untuk menjelaskan apa permasalahan atau menyelesaikan permasalahan korupsi. Otomatis dibuatlah KPK. Nah, cuma KPK ini memang punya apa? Dia itu lembaga yang tidak permanen. Otomatis ketika sudah tidak ada lagi korupsi di Indonesia, maka akan hilang. Termasuk juga ICT. ICT ini banyak menangani masalah tentang genosida, terus masalah pembunuhan massal, terus penghilangan hak-hak asasi manusia di berbagai negara ataupun kejahatan-kejahatan perang yang ditimbulkan oleh negara-negara lain. Nah, sementara di sini bisa dikenal juga oleh kita sebagai istilahnya adalah ad hoc. Atau lembaga ad hoc ini adalah lembaga yang berdiri atas dasar kebutuhan yang khusus. Nah, oke, itu tadi tentang lembaga peradilan internasional. Yang berikutnya kita akan bahas adalah jenis-jenis sengketa internasional. Nah, secara harfiah kita bisa ketahui bahwa sengketa internasional itu ada 4. Oke. Yang pertama permasalahan itu tentang teritorial. Sudah jelas sekali ini permasalahannya adalah wilayah. Wilayah di berbagai negara ini selalu menjadi masalah yang sangat kompleks karena memang disitulah pertarungan untuk mendapatkan tambahan wilayah ataupun mengambil alih wilayah dari negara lain. Nah, kemarin yang sedang ramai itu adalah Armenia dengan Azerbaijan. Nah, akhirnya memperebutkan Nagorno-Karabakh. Nah, akhirnya berhasil direbut oleh Azerbaijan untuk wilayah tersebut. Termasuk yang sedang ramai juga teritorial dulu adalah Palestina Israel. Itu sampai sekarang masih belum selesai karena Israel sendiri terus melakukan pengambilan wilayah. Lalu yang kedua, permasalahan sengketa internasional itu adalah separatisme. Ini berkaitan sekali dengan teroris.
Ini adalah kejahatan perang antar negara. Biasanya teroris ini tidak hanya dari satu atau dua negara. Contoh yang sangat terkenal sekali separatis ini adalah ISIS. Itu memang permasalahannya adalah di internal Timur Tengah, tapi merambah ke berbagai negara, dan itulah yang menjadi permasalahannya. Lalu yang ketiga adalah masalah kedaulatan. Nah, kalau ini di negara kita juga sedang ada permasalahan itu. Dulu pernah terjadi pada saat uh, permasalahan Timur Leste. Nah, ini permasalahannya seperti Timur Leste. Nah, permasalahan seperti Timur Leste ini kenapa bisa dijadikan permasalahan kedaulatan? Karena memang Timur Leste akhirnya memisahkan diri dari negara kita. Dan sebetulnya sebagian besar permasalahan itu adalah perebutan kekayaan alam. Nah, kekayaan alam yang paling banyak menjadi biang masalah itu adalah minyak dan emas. Nah, ini menjadi bahan perebutan berbagai negara. Jadi tidak aneh sebetulnya apabila berbagai negara tuh saling bersengketa ataupun berkelahi satu sama lain untuk mendapatkan kekayaan alam. Nah, termasuk sama yang ada di Laut Cina Selatan juga, ini sedang ada panas rame untuk mendapatkan minyak dan emas. Seperti itu. Nah, selain ada sumbernya, di sini juga kita harus tahu dong bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, pola di sini tuh ada 3 pola penyelesaian, cuma di sini tuh proses pelaksanaannya itu secara bertahap. Jadi tahap pertama itu adalah melalui non-yuridiksional terlebih dahulu. Nah, dari pola non-yuridiksional ini diselesaikan secara diplomatik. Jadi diplomatik ini sangat penting dalam non-yuridiksional, dengan mengedepankan aspek politik, ekonomi, dan jenis politik dan ekonomi, karena politik ekonomi ini punya peranan yang sangat kuat sekali di berbagai negara. Jadi contoh dulu penyelesaian sengketa non yurisdiksional negara kita dengan Uni Eropa. Dulu kelapa sawit kita tuh dijegal tidak boleh masuk Uni Eropa karena itu bisa mengganggu produksi bahan-bahan seperti kelapa sawit itu di negara mereka. Akhirnya mereka membatasi itu, dan kita kan tidak bisa tinggal diam karena Indonesia akhirnya mengalami kerugian. Nah, dari situ Indonesia membalas dengan melarang produk susu buatan Uni Eropa masuk ke dalam Indonesia. Akhirnya Uni Eropa mencabut larangannya terhadap kelapa sawit. Nah, itu bisa dilakukan melalui pola non-yuridiksional dengan cara politik dan ekonomi. Apabila pola non-yuridiksional ini tidak berhasil, maka masuk ke pola yang kedua. Nah, pola yang kedua itu pola yuridiksional atau menggunakan hukum. Nah, ini menggunakan hukum. Ini pernah terjadi di negara kita tuh pada saat bersengketa dengan Malaysia mengenai si padan kita. Dulu pada saat perebutan si padan gitar kita sudah menggunakan yuridiksional dengan cara status quo. Jadi status quo itu dua negara itu tidak boleh mengelola pulau yang disengketakan. Akan tetapi di situ Malaysia mulai curang dengan cara mengambil alih ataupun melakukan pengolahan di situ, atau kayak membuat resort, membuat tempat pariwisata di situ, dan akhirnya Indonesia tidak terima. Nah, Indonesia akhirnya masuklah ke pola yuridiksional. Nah, pola yuridiksional ini Indonesia juga ternyata di sini Indonesia akhirnya memilih untuk pola yuridiksional. Ketika dimasukkan ke Mahkamah Internasional atau bisa kita sebut dengan ICJ, ternyata Indonesia kalah. Tapi Indonesia itu adalah negara yang patuh terhadap hukum internasional, jadi menghormati keputusan internasional. Nah, kalahnya kenapa? Karena Indonesia kalah dalam satu barang bukti. Jadi kita waktu dulu tuh selalu menggunakan kata-kata ini peninggalan nenek moyang, padahal tidak ada bukti jelasnya nenek moyang itu ngasihnya kayak gimana. Dan termasuk kita kalah telak dalam mengelola itu, jadi kalah cepat sama Malaysia. Dan kita perlu tahu juga Indonesia itu kan menggunakan pola hubungan bebas aktif. Nah, pola hubungan ini kita jadi tidak memiliki sekutu yang kuat, sedangkan Malaysia itu punya sekutu yang kuat.
kuat karena dia adalah negara dominion di mana bekas jajahan Inggris, sedangkan di Mahkamah Internasional hakimnya juga ada dari orang-orang Inggris. Jadi kemungkinan ketidakadilannya cukup tinggi, tapi kita tidak mungkin mengkhianati permasalahan tersebut gitu. Apa maksudnya tidak mematuhi, bisa-bisa kita diserang oleh Dewan Keamanan. Jadi ya sudah kita lepaskan 2 pulau tersebut dengan berberat hati. Nah, setelah pola yurisdiksional tidak berhasil, jika tetap tidak berhasil dan malah ribut, akhirnya menggunakan arbitrase internasional. Ini adalah pola yang ketiga. Nah, pola arbitrase internasional ini disebut juga dengan pola tangan kanan. Nah, contohnya apa? Contoh permasalahan penggunaan arbitrase internasional itu adalah Israel dan Palestina. Di pola yang pertama, nih, menggunakan non-yurisdiksional, Palestina Israel tidak bisa. Mengapa demikian? Karena di sini harus syaratnya punya hubungan diplomatik. Kalau tidak punya hubungan diplomatik, tidak bisa menggunakan pola non-yurisdiksional. Oke, akhirnya naik ke pola yurisdiksional. Ternyata Palestina Israel juga tidak bisa, karena kalau menggunakan pola internasional, ada aturan di mana Mahkamah Internasional itu hanya akan menangani permasalahan-permasalahan negara-negara yang memiliki kedaulatan. Jadi kalau yang belum berdaulat itu tidak bisa. Nah, di sini permasalahannya kan siapa yang belum berdaulat? Ternyata adalah Palestina. Nah, Palestina itu adalah negara yang belum berdaulat dan dia juga masih menjadi belum menjadi anggota tetap dari PBB. Akhirnya akan sangat sulit sekali untuk menyelesaikan kasus Palestina Israel ini di ranah yurisdiksional atau ranah hukum. Akhirnya kepedulian internasional dengan Palestina Israel diselesaikan melalui pola arbitrase internasional dan menggunakan tangan kanan. Jadi tangan kanannya itu contoh Palestina, sorry, misalnya contohnya, misal di sini Palestina, sorry, oke, bentar Bapak akan jelaskan coba di sini. Oke, nah ini pola arbitrase. Nah, contohnya pola arbitrase internasional itu misal nih, di sini ada Palestina, Israel. Nah, di sini saling berkelahi. Kenapa? Kenapa bisa demikian masih belum selesai? Tadi Bapak sudah jelaskan bahwa di pola non yurisdiksional tidak bisa, di pola di yurisdiksional juga tidak bisa karena dua pola tadi itu memiliki syarat. Nah, di sini syaratnya cukup gampang karena pola arbitrasi internasional itu adalah tangan kanan. Jadi setiap perwakilan itu hanya memilih perwakilan yang untuk saling berkomunikasi. Nah, Israel di sini memilih Amerika. Nah, Amerika ini adalah tangan kanannya untuk Israel. Nah, Palestina memilih tangan kanannya adalah negara kita, Indonesia. Bangga kan? Karena kita power kita ternyata sama menurut bangsa-bangsa lain itu sama kuatnya dengan Amerika. Nah, Indonesia Amerika ini
bisa menjadi perwakilan untuk Palestina dan Israel. Mengapa demikian? Karena Indonesia sama Amerika pertama punya hubungan diplomatik. Kita punya hubungan diplomatik antara Amerika dengan Indonesia, jelas. Lalu yang kedua, Amerika dan Indonesia dua-duanya juga sama adalah anggota PBB. Bahkan Amerika kan adalah anggota Dewan Keamanan Tetap PBB. Sedangkan Indonesia pernah tahun 2019 kita menjadi ketua dari anggota tidak tetap Dewan Keamanan. Jadi kekuatan militer kita dianggap sama ataupun bisa dibilang seimbang antara Indonesia dengan Amerika. Akhirnya bisa menjadi penengah dalam permasalahan Palestina Israel. Seperti itu, ini pola arbitrase internasional. Oke, nah itu pola arbitrase internasional. Oke, ini adalah perkumpulan negara-negara anggota G20 nih. Banyak kan ini. Dan termasuk ada negara kita. Di sini ada Bapak Joko Widodo yang ujung sini nih bersama Pangeran Arab Saudi. Power negara kita tuh tidak main-main loh ya anak-anak. Negara kita juga adalah negara besar yang cukup kuat dan diperhitungkan oleh dunia. Nah, prinsip-prinsip penyelesaian sengketa internasional. Nah, ini yang pertama adalah setiap negara-negara itu bebas untuk memilih prosedurnya mau seperti apa, itu terserah. Kebebasan memilih prosedur itu menjadi hak dari setiap negara. Terus yang kedua, tidak boleh menggunakan kekerasan. Mengapa tidak boleh menggunakan? Jadi tidak boleh menggunakan militer. Tidak boleh menggunakan, kalau ketika sudah mau menyelesaikan sengketa internasional itu tidak boleh ada secara militer. Karena kalau militer berarti tandanya sedang perang. Kalaupun lagi sedang perang, kalau mau masuk penyelesaian sengketa internasional harus dalam posisi gencatan senjata terlebih dahulu. Lalu dalam penyelesaian sengketa juga tidak boleh ada yang mengintervensi. Jadi tidak boleh ada yang intervensi. Itu contohnya Amerika melakukan tekanan kepada Indonesia untuk menekan lagi Palestina, itu nggak boleh. Nah, karena harus bebas intervensi. Jadi tidak boleh ada yang ikut campur. Misalnya masalah Indonesia sama Malaysia, tapi tahu-tahu ada yang recokin, contoh Australia atau Amerika. Itu bisa jadi kayak gitu. Nah, terus yang kedua, harus adanya yang berikutnya adalah persamaan hak. Jadi, baik itu negara besar atau negara kecil, ketika sudah masuk ke dalam proses penyelesaian sengketa internasional, semua kedudukannya sama. Haknya sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Terus persamaan kedaulatan. Persamaan kedaulatan juga jelas, karena walaupun negara itu memang masuknya itu adalah negara miskin, bukan negara kaya, tapi ketika sudah masuk ke dalam ranah internasional, semua negara di kedaulatannya sama, disebut sebagai negara yang merdeka. Nah, terus mengutamakan prinsip hukum umum. Prinsip hukum umum itu harus saling menghormati satu sama lain. Dan di sini juga ada asas di mana hukum juga harus bersifat menyeluruh, terus mengikat serta memaksa. Tapi di sini memaksa pun juga tidak terlalu sekuat ini, karena kalau dipaksa itu bisa terjadi perang. Contoh, dulu yang pernah dihukum itu adalah Korea Utara. Ketika dihukum dia malah makin menjadi-jadi mengembangkan rudal yang kayak gitunya. Akhirnya Dewan Keamanan juga tidak terlalu bisa berbuat banyak gitu, karena memang lawannya adalah Dewan Keamanan sendiri. Nah, terus harus ada itikat baik. Jadi kedua negara itu, contoh Indonesia dan Malaysia, memang ada itikat baik untuk menyelesaikan itu, walaupun memang harus akhirnya ada salah satu yang harus salah satunya ada yang kalah gitu. Dan dalam hukum internasional juga harus mengutamakan tetap prinsip keadilan. Jadi walaupun itu negara kecil, kita semua negara harus menghormati keadilan dari yang dimiliki oleh negara-negara tersebut. Jadi tidak boleh saling menindas. Seperti itu. Dan terakhir di materi ini adalah menghargai putusan Mahkamah Internasional. Nah, menghargai putusan Mahkamah Internasional ini sebagai bentuk dari akibat hukum dan politik. Jadi harus ada konsekuensinya, di mana kita tuh harus menerima dengan baik apapun putusan yang dihasilkan ketika kita sudah menyerahkan itu kepada Mahkamah Internasional atau di sini ICJ.
Itu kita harus dengan legowo menerima apapun. Kalau tidak, berarti kita tidak menghormati keputusan internasional. Di sini karena sesuai dengan prinsip hidup berdampingan yang sudah Indonesia tanda tangani pada Piagam PBB pada pasal 2 ayat 4 bahwa negara-negara anggota harus menahan diri dari tindakan ancaman ataupun tindakan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kemerdekaan politik suatu negara dengan cara-cara yang bertentangan dengan tujuan PBB. Salah satunya yang bertentangan itu adalah dengan cara perang. Nah, ini tidak boleh dalam prinsip berdampingannya PBB. Seperti itu. Nah, Mahatma Gandhi pernah mengatakan bahwa truth never damage a cause that is just. Jadi kebenaran itu selalu timbul tanpa akibat dari apa yang kita perbuat. Nah, sorry. Nah, inilah akhir dari materi hukum internasional. Semoga di materi ini kita mendapatkan ilmu yang diinginkan dan semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua, bagi khususnya bagi para penonton. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.